Ibu kalau nanti nggak berjalan, saya dikasih tahu ya. Soalnya dari sini nggak kelihatan jalannya. Oke ya. Kalau dihitung-hitung untuk pembahasan hijrah ini pertemuan ke-1, 2, 3, 4, 5, kelima. Ya, jadi membahas perjalanan hijrah ini sudah pertemuan ke-5. Dan rasa-rasanya kok belum habis. Nanti berakhir di Kuba sebelum masuk ke Madinah. Jadi perjalanan cukup panjang. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hijrah itu secara definisi ada dua. Yang pertama adalah pindah tempat. Itu hijrah. Saya coba tebak-tebak. Ada yang tahu saya asalnya dari mana? Bontang. Bontang, Kalimantan Timur. Berarti secara makna saya hijrah dari Bontang ke Bantul, dari Kalimantan Timur ke Yogyakarta. Itu makna hijrah yang pertama, berpindah tempat. Makna yang kedua adalah berpindah kebiasaan, dan ini yang paling penting. Berpindah kebiasaan dari maksiat menjadi taat, dari maksiat jadi mendirikan sholat. Yang dulu sepertiga malam ajeb-ajeb misalnya diganti dengan tahajud. Dulu yang suka makan yang haram diganti dengan puasa sunnah. Dulu yang suka dengerin musik yang tidak baik jadi mendengarkan pengajian. Itu namanya hijrah. Ini kan jamaah sama-sama ikut pengajian, tapi saya nggak tahu sejak kapan kita punya kebiasaan ikut pengajian. Kan begitu. Dan saya berprasangka baik, saya lihat kalau jamaah yang hadir ini sudah dari zaman dahulu kala ikut pengajian. Bahkan sebelum masjid kita berdiri. Ya, masjid ini tuh baru berapa tahun? 3 tahun. Insya Allah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam konteks kita mempelajari hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka poin kedua saya rasa lebih penting untuk kita amalkan. Betul? Jangan saya mau hijrah pindah tempat, itu tidak. Kalau pindah tempat tapi kebiasaan tidak berubah, itu sama aja bohong. Betul tidak? Yang penting adalah berpindah kebiasaan. Dan kalau kita mempelajari bagaimana perjalanan Rasulullah, ternyata dakwah Rasulullah di Makkah itu jauh lebih panjang daripada di Madinah. Ya. Dan semua kemarin sudah kita bahas, dimulai dari tahun 10 kenabian. Ini tahun yang menurut saya cukup berat bagi Rasulullah. Bukan cukup berat, bukan sepertinya. Tahun ke-10 kenabian adalah tahun terberat dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rajab, paman beliau meninggal dunia. Paman ini mengambil peran seorang bapak. Di akhir bulannya Allah perjalankan Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu. Ya. Nanti tanggal 16 kalau nggak salah. Betul ya? Kenapa Pak Ustadz hafal? Karena tanggal merah kan gitu. Tapi jangan sampai kita hanya senang liburnya, tapi tidak tahu hikmah di balik peristiwa Isra. Ya. Yes, libur, tapi subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Ya sama aja. Pada Isra Mi'raj itu adalah Allah memerintahkan bagaimana
Ini kemarin kita bahas Isra Mi'raj cukup panjang. Ya, bahkan di kajian yang membahas Isra Mi'raj kita bahas bagaimana bentuk buruk, betul? Bagaimana buruk itu, bagaimana perjalanan Rasulullah, kan begitu. Bagi yang kelewatan tinggal subscribe Masjid Kiai Suja. Nanti bisa dilihat siaran ulangnya di sini. Di bulan Ramadan Ibunda Khadijah meninggal dunia. Jadi jarak bapak atau paman meninggal dengan istri itu hanya 1 bulan. Dan setelah istri meninggal, Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah ke Taif di bulan Syawal. Ini pentingnya kita ngaji sejarah Bapak Ibu. Jadi kalau Syawal yang diingat bukan hanya apa? Idul Fitrinya, tapi ingat bulan Syawal Rasulullah berdakwah kemana? Taif. Nanti spirit Syawal itu lebih mantap, lebih semangat karena di bulan Syawal Rasulullah berdakwah ke Taif. Apakah berhasil? Tidak. 10 hari di Taif 0, tidak ada yang mendapatkan hidayah, bahkan dipukuli, dicaci, dimaki, diusir. Tapi sampai Mekah Rasulullah tidak berhenti, tapi beliau lanjut gaspol berdakwah kepada kabilah-kabilah dan individu. Kemarin sudah kita bahas detail kabilahnya apa saja, individunya siapa saja gitu ya. Dan di tahun ke-11 kenabian, usia Rasulullah berapa? Tahun 11? 51. Beberapa pemuda datang dari Madinah ke Mekah, maka Rasulullah berdakwah kepada mereka. Dan ternyata dakwah ini berhasil. Maka di tahun selanjutnya di musim haji, 6 orang yang mendapatkan dakwah itu datang lagi 5 orang plus 7 orang. Ya, berarti berapa? 12 orang. Nah, dan 12 orang ini berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan istilah baiat Aqobah yang pertama. Ini cepat ya karena kita review sedikit. Nanti kita perdalam nanti ketika di materi-materi yang lain. Apa saja? 1, tidak mensekutukan Allah. Ini saya ulang-ulangi berkali-kali karena baiat Aqobah ini nasihat yang sangat penting. Bayangkan, ada beberapa orang datang jalan kaki jauh-jauh dari Madinah, berjumpa kepada Rasulullah, berbaiat kepada Rasulullah, berjanji setia dan mengikuti ajaran Rasulullah. Maka Rasulullah menyampaikan beberapa hal. Nah, kalau nggak penting nggak mungkin disampaikan, betul tidak? Dan ini kan yang disampaikan tidak banyak. Di baiat Aqobah yang pertama, 1, tidak menyekutukan Allah, tauhid. Yang kedua, la tasyriku, jangan mencuri. Yang ketiga, wala taznu, jangan berzina. Ingat ya Bapak Ibu, ini adalah masa jahiliyah. Mencuri, berzina adalah hal yang biasa. Wala taqtulu auladakum, jangan membunuh. Kenapa seperti itu? Karena pada masa jahiliyah, mohon maaf, membunuh anak sendiri itu adalah hal yang biasa, terutama kalau anak itu adalah seorang wanita. Maka ada sebuah riwayat itu, mohon maaf, Umar bin Khattab itu terkadang tersenyum, terkadang menangis. Kenapa? Karena beliau mengingat kebodohan di masa lalu, yang mana Umar bin Khattab itu dalam sebuah riwayat dikisahkan beliau membunuh anaknya sendiri. Menariknya begini, jadi ketika lahir, istri Umar bin Khattab itu menyembunyikan identitas anaknya yang seorang perempuan. Ketika anaknya sudah tumbuh semakin besar, ketahuan sama Umar bin Khattab perempuan, maka dibunuh di saat itu juga. Na'udzubillah min. Makanya apa kata Allah? Kata Rasulullah, wala taqtulu auladakum. Ya kalau zaman sekarang mungkin nggak relevan kan, walaupun sekarang banyak insya Allah. Tapi kan ini sesuatu yang
jarang zaman sekarang. Tapi saat itu adalah hal yang biasa. Maka apa kata Rasulullah? Wala taqtulu auladakum. Selanjutnya apa? Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Tidak berbuat dusta, ya. Tidak mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Wala ta'suni fi ma'rufin, dan tidak durhaka kepada Allah terhadap perkara yang. Nah, baru di sini Rasulullah menekankan kembali, barang siapa yang membaiat, berjanji kepada Allah tidak melanggar, maka akan mendapatkan pahala. Dan barang siapa yang mengingkari baiat tadi, maka akan mendapatkan dosa, mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hukuman dari Allah di dunia itu tujuannya adalah menghapuskan dosa. Halo. Hai. Kira-kira yang datang pada sore hari ini, yang soleh dan solehah, yang rajin pengajian itu, kira-kira punya dosa tidak? Punya atau banyak? Banyak. Banyak atau banyak banget? Banyak banget. Banyak banget atau amat banyak sekali? Terakhir, lebih banyak dosanya atau pahalanya? Dosanya. Enggak, kira-kira. Oh ya Allah maha lebih tahu. Cuma kira-kira kan diri sendiri, kira-kira banyak dosanya itu pahalanya kira-kira. Kira-kira kalau banyakkan dosanya masuk mana kira-kira? Maka jamaah, bagi orang beriman, musibah itu adalah penghapus dosa. Makanya saudara kita yang di Sumatera itu, masya Allah, yang mereka mendapatkan musibah, tapi kalau mereka bersabar, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Kira-kira milih hidupnya bahagia tapi banyak dosa, atau dapat musibah tapi dosanya dihapus, milih yang mana kira-kira? Milih yang bahagia tapi dosanya dihapus, begitu ya. Nah, saya bingung ustadznya siapa tuh, saya nggak tahu. Masya Allah. Nah, inilah beberapa poin terkait baiat Aqabah yang pertama. 12 orang datang ke Mekah. Apakah cukup untuk mendorong Rasulullah berhijrah ke Madinah? Belum. Karena Rasulullah itu baru melakukan hijrah ketika sudah mendapatkan petunjuk dari malaikat Jibril. Nah, ini sengaja saya jelaskan detail biar kita itu enggak Rasulullah hijrah ke Madinah, dia udah pindah ke Madinah. Enggak. Prosesnya panjang. 12 orang datang berbaiat. Ya Rasulullah, ayo pindah ke Madinah. Apakah cukup? Belum. Ada strateginya. Maka Rasulullah tidak berangkat ke Madinah, tapi 12 orang itu membawa seorang buta Islam atau orang yang ditunjuk Rasulullah untuk berdakwah di Madinah. Siapa? Mus'ab bin Umair. Pinter, ganteng, kaya. Mus'ab bin Umair. Ini bapaknya dia belum menikah, pingin gak punya suami seperti Mus'ab bin Umair. Ganteng, pinter, kaya. Syukur-syukur nanti dapat yang anak tunggal misalnya begitu. Maunya kan begitu. Dan ternyata apa? Dakwah Mus'ab bin Umair ini berhasil. Kenapa? Karena kunci dakwah beliau bukan bil lisan tapi bil hal. Dengan tindakan, bukan dengan lisan. Maka Bapak Ibu mohon maaf sekali. Usul saya, dampak ikut pengajian itu bukan semakin banyak menceramahi keluarga, tapi dampak pengajian adalah semakin memberikan uswah yang baik. Karena belajar dari Mus'ab bin Umair, dakwah yang terbaik itu bukan dengan lisan tapi dengan tindakan. Dan siapa gurunya Mus'ab bin Umair? Kok bingung? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan 2 minggu yang lalu kita bahas ya,
Bagaimana saat itu mendatangi si fulan yang marah, beliau mengatakan tenang dulu dan seterusnya ya. Yang ketinggalan bisa lihat di sini siaran ulangannya. Nah, barulah tiba di tahun ke-13 nubuwah. Tahun ke-13 kenabian. Usia Rasulullah 53. Mus'ab sebelum musim haji datang ke Mekah laporan bagaimana perkembangan dakwah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu berapa orang yang datang? 75 orang yang datang. Ini penting ini. Jadi pertama berapa tadi? Belum, itu yang kedua. Yang pertama berapa? Lah kok bisa beda? Ustadznya di sama loh. Ustadznya sama, slide-nya sama, kok jawabannya beda tuh ya? 7. Tahun selanjutnya berapa? 12. Tahun selanjutnya berapa? 75. Lebih itu ustadznya sama, slide-nya juga sama, kok bisa beda jawabannya itu gimana? 70. Lah ini alhamdulillah kajian Senin Kamis sore makin lama makin banyak tuh. Awal-awal ngaji itu yuk berapa Pak? Ini kalau yang depan-depannya sampai tunggal awalun ini saya tahu. Nggak banyak, ya. Pun dulu sudah nggak banyak usianya yuk. Nah kalau dulu jamaahnya nggak banyak tapi setiap jamaah usianya banyak begitu. Saya mau bilang sudah tua, usianya banyak. Sekarang alhamdulillah jamaahnya semakin banyak, usianya juga yang muda semakin banyak begitu. Betul tidak? Tapi kan sesuatu yang banyak diawali dengan sesuatu yang sedikit. Lah masjid kita ini baru 3 tahun Bapak Ibu. Rasulullah itu jaraknya 3 tahun. 7, 12, 75. Inilah yang kita sebut dengan istilah Bai'at Aqobah yang kedua atau Bai'at Aqobah kubra. Kenapa disebut dengan Bai'at Aqobah? Karena berkumpulnya di sebuah lembah yang bernama Aqobah. Mohon maaf, bukit yang bernama Aqobah. Ini cepat saja. Apa pesan Rasulullah? Ada 5. Yang pertama, taat mendengar dan taat, bersemangat dan tidak malas. Dalam keadaan semangat atau malas. Cepat ya karena waktu, dan ini review saja. Yang kedua, bersedekah dalam keadaan susah ataupun mudah. Yang ketiga, al-mal ma'ruf nahi. Yang ketiga, yang keempat, berbicara di jalan Allah dan tidak takut ada orang yang mencegah. Yang kelima, menolong Allah dan Rasulullah, ya sebagaimana melindungi diri, istri dan keluarga. Sudah cukup? Belum. Setelah Bai'at Aqobah Kubra, Rasulullah menunjuk mas'ul atau pemimpin atau penanggung jawab dari setiap kabilah. Ada berapa orang yang ditunjuk Rasulullah? 12 orang. Inilah yang memimpin kabilah-kabilah, memimpin rombongan Madinah, dan mereka pun berdakwah di Madinah. Nah, jadi pintu hijrah sahabat belum Rasulullah ya. Itu adalah pasca Bai'at Aqobah yang kedua. Setelah itu baru sahabat berbondong-bondong berhijrah. Coba. Yang terakhir hijrah siapa? Rasulullah. Nih, ini leadershipnya Rasulullah. Coba, kalau dunia saat ini terjadi perang, yang kabur duluan siapa? Pemimpin. Ya toh? Kalau ada bahaya, yang kabur duluan siapa? Pemimpinnya. Yang diamankan siapa? Pemimpinnya. Tapi Rasulullah SAW adalah orang yang terakhir berhijrah. Jadi sahabat-sahabatnya dulu yang diamankan, bukan pemimpinnya.
Artinya apa? Rasulullah memimpin bukan dengan lisan tapi dengan tim. Masya Allah. Masya Allah. 2 bulan lamanya sahabat semuanya hijrah ke Madinah hingga tersisa 3 orang. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Di saat banyak pemimpin ngacir kemana-mana, ketika terjadi krisis dan sesuatu yang berbahaya, Rasulullah justru yang terakhir. Jadi kalau ada pemimpin kok ngacir dulu, berarti yo mohon maaf, tidak sesuai dengan kepemimpinan siapa? Dah gitu aja ya, nggak perlu diperspesifik begitu ya. Nanti jadi pengajian politik. Nah, kita masuk ke rencana pembunuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cepat saja karena ini sudah pernah kita bahas. Jadi ketika itu kabilah-kabilah Quraisy, kafir Quraisy itu berkumpul untuk apa? Untuk membuat rencana pembunuhan Rasulullah. Maka diputuskan malam itu juga Rasulullah akan dieksekusi. Tapi apa kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 30? Wa in yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna yamkurullah wallahu khairul makirin. Terserah manusia itu mau mencontohkan, mau merencanakan, mau bersekongkol sehebat mungkin. Silahkan Anda bersekongkol, silahkan Anda berencanakan keburukan sehebat mungkin. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yamkuruna yamkurullah wallahu khairul makirin. Tapi Allah sebaik-baiknya membalas tipu. Kemarin kita bahas ya, di Sumatera itu banjir itu membongkar ke sengkolan, persekongkolan orang-orang yang menghabiskan, membabat hutan. Dan kok rasa-rasanya pembabatan hutan itu beritanya sedikit atau kayaknya gak ada bahkan, betul? Tapi beritanya gak ada, apakah kejadiannya tidak ada? Ada, bahkan kudus. Mereka sudah aman, beritanya terjaga, rapi, tidak ada yang tahu. Allah bongkar kayu-kayu itu yang berbicara, bukan manusia, tapi siapa yang berbicara? Kayu-kayu. Ada yang menyangkal itu kayu terbawa banjir. Kalau kayu terbawa banjir mustahil dipotong dengan rapi, ada nomornya. Wa yamkuruna Allah wallahu khairul makirin. Silahkan Anda bersesongkol, silahkan Anda merencanakan segitu aja, sesuatu yang buruk sehebat mungkin, tapi sebaik-baik pembalas adalah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya toh? Ada orang terkenal terlihat baik, wah pokoknya the best lah, pokoknya perfect lah, ternyata Allah bongkar semuanya. Ada nggak yang seperti itu? Siapa? Saya nggak mau. Ya pokoknya begitu. Maka di malam hari datanglah orang-orang itu yang siap untuk membunuh Rasulullah. Mereka mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah memerintahkan siapa? Anak muda namanya siapa? Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kasurnya Rasulullah menggunakan selimut Rasulullah. Apa warna selimut Rasulullah itu? Hijau. Makanya hijau itu adalah warna yang disukai Rasulullah. Itulah alasan masjid kita itu karpetnya warna hijau. Betul tidak? Jangan-jangan saya salah. Atau kebetulan hijau gitu ya.
Inilah alasan kenapa ibu-ibunya ini pakai kerudung hijau. Ya Bu, kebetulan aja paling itu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah dalam surat Yasin ayat 9? Wa ja'alna min baini aydihim syaddaw wa min khalfihim syaddaw fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Pemuda-pemuda yang sudah membawa tombak, pedang mengepung rumah Rasulullah, mereka tidak melihat Rasulullah sedang melewati mereka. Apa kata Allah? Kami yang memasang penghalang hadapan mereka, sehingga pandangan mereka tertutup dan mereka tidak dapat melihat. Jadi Allah. Soalnya Bapak Ibu, itu rumah sudah dikepung. Mustahil ada orang lewat dan ketahuan, itu mustahil. Itu menurut manusia. Tapi Allah yang menghalangi pandangan mereka. Nah, kita lanjut, ini baru materi kita hari ini ya. Kemudian Rasulullah bersembunyi di gua. Jangan Hiro, semua gua aja namanya Hiro. Gua Thur. Gua Hiro itu ketika Rasulullah mendapatkan wahyu. Kalau ini namanya gua Thur. Kita berdoa, semoga Allah izinkan kita untuk melihat gua Hiro dan gua Thur. Allahumma. Kan artinya minimal kita lagi haji atau umrah. Nah, perjalanan ke gua Thur itu di malam 27 Safar di tahun ke-14 kenabian. Jadi Rasulullah itu hijrah umurnya 54. Jaraknya Mekah Madinah coba dihitung. Maksudnya apa? Jadi kalau kita itu kok males gitu ya, apalagi yang anak muda baru jalan dikit ngeluh. Saya itu kan pengasuh asrama mahasiswa UMY, Unires Pak. Unires itu tempatnya di UMY, di kampus. Tapi banyak anak Unires, ya termasuk saya sih, itu kalau ke kampus naik motor begitu loh. Padahal asramanya di kampus kan gitu. Kadang-kadang kita tuh kan kalau basir kayak gini kan malu sama Rasulullah, betul kan? Dikit aja, lo mau berangkat kenapa? Motornya rusak, ya Allah. Motornya mogok, bannya bocor, tidak berangkat. Padahal Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah bicycle ya. Usia berapa? 50. Nah, Rasulullah itu mengambil jalan yang tidak dilalui banyak orang. Dan beliau bersembunyi di Gua Thur. Kenapa kok harus bersembunyi di Gua Thur? Karena kalau nekat berjalan pasti ketangkap. Apalagi orang-orang yang mengejar Rasulullah itu menggunakan kuda. Wah, ini Bapak Ibu kalau kita bahas detail, strateginya matang sekali. Matang sekali. Dan Rasulullah itu di Gua Thur bukan sehari, bukan semalam, tapi berapa hari? 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Halo. Jamaah pernah ya i'tikaf akhir Ramadan 10 hari? Pernah ya? Berat tidak? Nah itu iktikafnya di masjid, nanti pagi pulang lagi, betul? Nanti dah malam baru datang lagi. Masjidnya kalau disuja yo ada karpetnya, ada AC-nya, empuk dingin, betul? Rasulullah di gua itu Bapak Ibu dilihat guanya sempit kecil, nggak ada penerangan, bahkan dalam sirah dijelaskan Abu Bakar As-Siddiq, ini luar biasa. Rasulullah kan berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq melarang Rasulullah untuk masuk duluan. Beliau yang masuk duluan.
Kenapa? Biar kalau ada apa-apa Abu Bakar yang kena duluan. Dan guanya kecil dan dekat situ ada lubang. Abu Bakar berpikir sepertinya ada hewan yang bersarang di situ. Bisa jadi ular, bisa jadi hewan yang lain begitu. Maka Abu Bakar menutup lubang itu dengan tangannya. Dan dalam sirah dijelaskan Rasulullah tidur dengan bantal. Apa bantalnya? Bantalnya adalah apa nih? Paha dari Abu Bakar As-Siddiq. Begitu. Dan ternyata benar di dalam lubang itu ada hewan. Dan benar digigit itu tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tidak teriak, tapi namanya gigit gimana tahu Bapak Ibu? Kaget begitu. Rasulullah pun terbangun. Beliau merintih kesakitan Abu Bakar dan dijelaskan Rasulullah mengoleskan ludah beliau di luka itu dan sembuh. Ya. Nah, terus bagaimana Ustaz selama 3 hari Rasulullah dan Abu Bakar makan apa? Ini jawabannya. Amir bin Fuhairah. Ini adalah seorang budaknya Abu Bakar As-Siddiq. Nanti pada akhirnya beliau menjadi sahabat masuk Islam. Ya. Nah, Amir bin Fuhairah ini ditugaskan untuk satu menghapus jejak Rasulullah. Dan beliau itu setiap hari mengembala domba di dekat Gua Thur. Maka Abu Bakar dan Rasulullah itu mendapatkan pasokan makanan dari Amir bin Fuhairah, dan domba itu diperas susunya. Nanti ketika sore Amir bin Fuhairah pulang. Itu yang terjadi selama berapa hari? 3 hari. Kenapa berhenti di Gua Thur? Karena kalau langsung jalan ketangkap. Kenapa kok 3 hari? Karena kalau kurang dari 3 hari pengejaran Rasulullah masih terus berlangsung. Jadi Rasulullah itu enggak duduk di Gua Thur, tapi beliau punya informan, beliau punya spy, punya mata. Kita lanjutkan. Kan Rasulullah ke Gua Thur nih. Tadi yang di kasur siapa? Ali bin Abi Thalib. Gimana nasibnya Ali? Untungnya nggak dibunuh, tapi nggak mungkin dibiarkan. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib tidur di situ itu sama dengan menyerahkan nyawa, betul nggak? Nah, Rasulullah kan mau dibunuh, kan kemungkinan mungkin potong-potong tuh amputasi, iya. Mutilasi besar itu. Lah orang yang mau dibunuh sudah nggak ada, diganti orang lain. Ya kan biasanya, ya nggak biasanya juga sih. Ya kan kadang-kadang sambil gemes kan ya kan. Tapi karena Ali bin Abi Thalib itu masih anak-anak, bukan anak-anak apa ya, masih muda, remaja lah begitu, maka beliau tidak dibunuh. Tapi ditangkap, dipukul, diseret sampai ke dekat Ka'bah dan disekap. Kenapa? Disiksa agar buka suara, menceritakan di mana tempat persembunyian Rasulullah SAW. Berhasil? Tidak. Maka tidak habis akal, mereka langsung pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, dan di situ ada siapa? Asma binti Abu Bakar, berarti anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Di mana ayahmu? Asma tidak menjawab, maka Abu Jahal menampar wajah Asma. Dalam sirah diriwayatkan sampai antingnya lepas. Kira-kira pelan atau keras itu kira-kira? Keras atau keras banget kira-kira? Lo anting lepas loh, ditempelin anting. Maka tidak habis ide, mereka mengumumkan. Jadi semua pemuda-pemuda, semua orang Mekah itu
disuruh untuk menjelajah seluruh, karena mereka tahu pasti belum jauh, pasti bersembunyi. Maka semua disuruh untuk mencari Rasulullah. Bahkan diumumkan barang siapa yang dapat mendatangkan Rasulullah dalam keadaan hidup atau mati mendapatkan 100 ekor unta. Ini mohon maaf agak detail biar kita bisa merasakan bagaimana mencekamnya saat itu. Bukan hanya untuk Rasulullah dan Abu Bakar, tapi untuk orang-orang yang membantu hijrahnya Rasul. Nah, apakah Gua Sur dicek? Apakah mereka sampai ke Gua Sur? Yes. Orang-orang yang diperintahkan untuk mencari Rasulullah di seluruh penjuru Mekah, ternyata sebagian di antara mereka itu ada yang sampai mulut Gua Tur. Dan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, berarti hadisnya sahih. Qultu li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu siapa yang berkata? Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Rasul, wa ana fil ghari law anna ahaduhum nadhara tahta qadamaihi la absarna. Kata Abu Bakar As-Siddiq ketika orang-orang kafir Quraisy itu berada di mulut Gua Tur, gak perlu masuk, kata Abu Bakar. Apabila mereka melihat sesuatu yang ada di bawah kaki mereka. Ini sengaja saya tunjukkan fotonya biar jenengan bisa mengimajinasikan. Lah kalau mereka tuh gini loh Pak, kan berdiri, jongkok aja, bukan jongkok, runduk, itu kelihatan saking kecilnya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Faqala ma dhannuka ya Abu Bakar bithnaini Allahu thalithuhuma. Apa pendapatmu wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, terhadap apabila ada dua orang yang ketiga adalah Allah. Jadi Rasulullah mengatakan kita tidak ada dua, di sini ada Allah. Kalau dalam Quran apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ini kata Rasulullah, tapi dia berikan dalam Quran apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Minimal habis ngaji sirah hari ini kita pulang dimanapun berada, kalau kita berdua jangan khawatir Allah yang ketiga. Ini kalau ada anak muda yang ngaji sirah tak jamin gak mungkin pacaran. Kenapa? Yang ketiga adalah ini kalau bahas hadis ini ya begitu. Tapi kalau hadis yang lain, terutama bagi anak-anak muda yang pacaran, yang ketiga adalah ada muda-mudi pacaran saya datang. Ngapain? Kata mereka, setan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ngaji sirah dampaknya nggak mau pacaran. Kenapa? Karena dia tahu dimanapun dia berada Allah Maha tahu. Bahkan kalaupun mereka berdua, yang ketiga adalah setan. Jangan terpakai. Yang ketiga adalah setan. Yang ketiga adalah ya hadis ada yang menjelaskan setan, ada yang hadis ini menjelaskan. Ini istilahnya Bapak Ibu dalam konsep Islam itu disebut dengan istilah ma'iyatullah. Apa itu? Menyadari dimanapun kita berada Allah Maha tahu. Itu ma'iyatullah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu artinya ulama-ulama perawi hadis itu mengatakan hadis ini sahih. Muttafaqun alaih. Ittifaq, bersepakat hadis ini sahih. Jadi kalau tingkatan hadis ini yang paling tinggi,
Apa kata Rasulullah? Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah ini kan kita semuanya datang ke masjid ini pengajian, betul. Orangnya sama, pengajiannya sama, masjidnya sama, tapi niatnya pasti beda-beda. Ada yang mungkin niatnya, wis ketemuan yuk, daripada bingung wis ketemuan di masjid aja. Ada yang niatnya lillahi ta'ala menuntut ilmu, betul. Ada yang niatnya malam ini enaknya makan apa ya? Wis yang ratuku di masjid Suja misalnya kan. Ya nggak apa-apa, karena semuanya adalah kebaikan. Tapi apa kata Rasulullah? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, di sini kita lanjutkan hadisnya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Karena ini ayat ternyata bukan hanya membahas niat Bapak Ibu, tapi membahas hijrah. Dan barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulullah, maka yang didapatkan adalah siapa? Allah dan Rasul. Kita lanjutkan. Wa man kana hijratuhu, barang siapa yang berhijrah li dunya yusibuha, karena dunia yang ingin dia genggam. Yang kedua, imra'atin yankihuha, bagi laki-laki hijrahnya karena wanita yang ingin dia nikahi atau wanita yang dia senangi. Bagi perempuan, laki-laki yang dia senangi. Apa kata Rasulullah? Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka dari hadis ini kita bisa menyimpulkan ada dua hal yang paling merusak niat. Saya ulangi, ada dua hal yang paling merusak niat. Yang pertama apa? Dunia. Ada harta, ada tahta, ada popularitas, ada kedudukan, ada jabatan. Yang kedua adalah lawan jenis. Makanya dunia itu adalah sesuatu yang paling merusak. Kalau bahas ini, ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Bapak Ibu, Abdurrahman bin Auf ini orang paling kaya di Mekah. Coba ada nggak orang paling kaya di Jogja yang hadir pada sore hari ini? Nggak ada. Orang paling kaya di Sleman ada nggak yang datang? Orang paling kaya di Bantul? Nggak. Orang paling kaya di mana? Kasihan, Gamping. Di Gamping? Nggak. Di Bode. Atau ada yang paling kaya di gang rumahnya misalnya. Ada yang bilang, Ustaz saya orang paling kaya di gang rumah saya. Loh kok bisa? Karena di gang rumah saya cuma ada 2 rumah. Rumah saya sama rumah kosong. Oh ya benar kan? Nah, Abdurrahman bin Auf ini orang paling kaya di mana? Mekah. Dan Rasulullah hijrah ke Madinah. Apa kata orang kata keras? Abdurrahman bin Auf, kalau kamu mau hartamu, gak usah ikut hijrah. Tapi kalau kamu mau ikut hijrah Rasulullah, maka nggak usah bawa hartamu. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Nggak ada ceritanya aku milih harta. Ditinggal tuh semua. Ditinggal. Mungkin sahabat yang lain ada yang bawa duit, ada yang bawa harta. Tapi Abdurrahman bin Auf nggak bawa apa-apa. Dia hanya membawa pakaian yang dipakai. Tapi ketika Abdurrahman bin Auf sampai di Madinah, Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan dengan orang paling kaya di Madinah. Namanya siapa? Sa'ad bin Rabi'ah. Itu orang paling kaya di Madinah. Apa kata Sa'ad bin Rabi'ah? Dari ujung sana sampai ujung sana itu toko punya semua. Juragan Pak. Ujung sana sampai ujung sana itu toko punya semua, kita bagi 2. Kamu pilih yang mana? Tak kasih setengahnya ke kamu. Penawaran yang pertama. Penawaran yang kedua nggak saya ceritakan karena ada ibu-ibu di sini.
tahu ya cari sendiri. Pertanyaan saya, kenapa? Jadi dan semua itu ditolak, betul nggak? Sama Abdurrahman bin Auf, harta sebanyak itu ditolak semuanya. Beliau minta tolong cuma satu apa? Tolong tunjukkan saya di mana letak pasar. Itu saja. Halo. Nah ternyata ini agak melebar nggak apa-apa ya, tapi kita masih bahas hijrah. Ternyata Sa'ad bin Rabi itu orang paling kaya di Madinah, dan dia tahu Abdurrahman bin Auf itu orang paling kaya di Mekah. Walaupun datang ke Madinah nggak bawa apa-apa, alias mohon maaf miskin, tapi Sa'ad bin Rabi tahu Abdurrahman bin Auf ini orang kaya gitu ya, benar nggak? Walaupun sekarang miskin, tapi mentalnya masih mental orang kaya. Apa mental orang kaya? Gak mau dikasih, maunya kasih. Maka beliau tahu pasti ditolak. Coba saya mau nanya, halo, kok lemes tuh jawabannya? Halo, hai, jujur, jenengan kalau ditawari harta sebanyak itu, kira-kira menerima atau menolak? Jawab, menerima atau menolak? Makanya gak ada yang nawarin. Betul tidak? Orang Jawa itu kan punya kebiasaan basa-basi, betul? Monggo silakan dihabiskan saja anggap rumah sendiri. Itu kan basa-basi tau Bu. Masa emang suruh ngabisin Bu? Enggak toh, tuan rumah ya belum makan, betul. Tapi yang namanya anak muda ya semua makan. Oh makasih Bu, udah habisin beneran. Mohon maaf. Monggo Pinara PP. Monggo Pinara. Itu suruh mampir beneran nggak kira-kira? Enggak. Yuk kadang-kadang yuk, kayaknya lebih sering nggak mampir Bapak. Oh ya saya mampir. Bingung, waduh kok mampir beneran? Lah saya tuh kalau ngisi pengajian kan jamaah, monggo Ustaz Pinara gitu. Saya makasih banyak Pak, masih ada acara lagi, saya langsung lagi. Coba saya mampir beneran, kayaknya bingung juga itu jamaahnya. Sebelah kayak ayam. Masya Allah. Halo. Jadi ada dua hal yang paling merusak niat. Yang pertama apa? Dunia. Yang kedua adalah lawan jenis. Jangan wanita, tapi lawan jenis. Makanya kata Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka ghariban aw 'abiris sabil. Hidup di dunia itu seperti ghariban. Apa itu ghariban? Orang asing, aw 'abiris sabil, atau orang yang numpang lewat. Kalau diibaratkan Bapak Ibu, ghariban itu orang asing. Orang asing itu kalau diibaratkan seperti kita menjadi seorang tamu yang bertamu untuk pertama kalinya ke rumah seseorang. Itu ghariban. Pernah nggak panjenengan itu bertamu ke rumah orang yang belum pernah bertamu ke rumah itu? Pernah? Kira-kira langsung nyelonong masuk atau salam dulu? Salam dulu. Sudah ngetok pintu, sudah salam, sudah dijawab waalaikumsalam, pintu sudah dibuka. Masuk nggak? Tunggu dipersilahkan baru masuk. Ketika sudah masuk langsung duduk nggak? Sudah duduk, sudah masuk, di depan ada teh, ada snack, langsung disikat? Tunggu dipersilahkan. Betul? Bahkan kalau menginap kata tuan rumah, silakan menginap di kamar tamu yang paling depan. Oh iya, nggak mungkin request saya maunya kamu kamar yang paling besar. Enggak. Itu ghoriban Bapak. Orang asing. Nah sekarang saya mau nanya, dunia ini milik siapa? Kita di dunia ini tamu atau tuan rumah? Kalau kita tuan rumah, kita nggak perlu pulang. Tapi nyatanya cepat atau lambat kita akan pulang. Nama kita akan diumumkan di masjid dekat rumah kita. Maka kata orang-orang yang mengumumkan telah berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata rumah yang kita bangun itu kita cuma buktinya cepat atau lambat kita akan. Nah,
kalau kita ternyata cuma numpang, cuma bertamu, tuan rumahnya siapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini semua adalah milik Allah. Halo. Maka karena kita ghoriban, orang asing, seperti tamu yang pertama kali bertamu ke rumah orang, maka biasanya dia pasti akan nurut sama tuan rumah, betul tidak? Kalau ada tamu kok nyelonong langsung masuk, langsung bikin kopi sendiri, langsung tidur, itu namanya tamu apa? Lah kalau ada manusia hidup di dunia yang numpang, langsung nyelonong, bersifat berbuat sesuka hati, berarti ini orang apa? Halo? Jelas ya? Jadi kalau ada orang sesuka hati, hutan yang dibabat, aspal yang dimakan, misalnya begitu. Mohon maaf, saja itu kita tuh tamu atau tuan rumah kira-kira? Atau ada yang mau saya doakan panjang umur? Saya doakan meninggal di usia 300 begitu, ada? Betul tidak? Ternyata kita hanya kita hanya Masya Allah. Ini kalau kita kayak gini Bapak Ibu, cara berpikirnya kita kan ya biasa-biasa aja di dunia itu, betul nggak? Yang nggak bangga-bangga amat, ya biasa. Kenapa? Lah kita tuh nggak usah jauh-jauh deh, kita meninggal itu rumah yang bangun kita, yang bayar kita, yang nyicil kita, itu sudah bukan rumah kita lagi. Makanya dalam sebuah hadis itu dikisahkan, dalam hadis ini Rasulullah itu berkata kepada para sahabat, wahai para sahabat, sesungguhnya kalian itu lebih senang harta ahli waris kalian daripada harta kalian. Para sahabat protes, ya Rasulullah, yang pasti kami lebih senang harta kami daripada harta ahli waris kami ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak, kalian lebih mencintai harta ahli waris kalian. Halo, Bapak Ibu jawab, lebih senang duitnya sendiri atau duitnya orang lain? Betul. Lo anak kita itu kan orang lain, betul? Ya kan? Ya walaupun anak sendiri gitu loh. Nah, sekarang saya mau nanya, jenengan tuh lebih senang harta sendiri atau hartanya anak sendiri? Harta anak atau harta sendiri? Harta sendiri, betul nggak? Tapi kata Rasulullah, kita itu lebih senang harta anak-anak kita, bukan harta kita. Kenapa seperti itu kata Rasulullah? Hartamu cuma 3. Yo, harta kita, rezeki kita cuma 3. Jadi kalau belum masuk ke 3 kategori ini, belum milik kita. Sepakat? Harus sepakat orang hadis kok. Harus sepakat gimana? Tak pikir-pikir dulu, Ustaz juga bisa orang hadis kok pikir-pikir dulu. 1, apa kata Rasulullah? Yang dimakan jadi kotoran. Tuh, ada suara ting ting ting. Suara apa? Mangkok bakso. Kok bisa Bu jenengan di sini kok tahu menunya apa di sana? Itu salah ngomong saya. Adalah takjilan, insya Allah ada. Anggap bakso atau nasi. Itu rezeki kita belum tentu. Kalau sudah masuk mulut, masuk perut, baru rezeki kita. Kalau belum tentu. Ustaznya yang kebagian di sini ya. Rezeki saya belum ada. Belum tentu. Saya tuh beberapa kali ngisi pengajian di sini, tapi harus sholat maghrib di tempat lain kok. Artinya apa? Yang di situ bukan rezeki saya. Tapi maghrib ini saya sholat di sini. Biar yang di dalam itu rezeki. Yang pertama apa tadi? Dimakan jadi kotoran. Yang kedua, dibelikan pakaian, digunakan untuk menutup aurat, digunakan untuk ibadah, dan akhirnya dibuang karena usaha. Yang kedua, diberikan pakaian, digunakan untuk ibadah, digunakan menutup aurat, dan akhirnya dibuang.
Dan yang ketiga, apa kata Rasulullah, yang disedekahkan di jalan Allah. Dah, itu saja. Selebihnya itu belum tentu rezeki kita. Halo? Bawa duit ya? Jawab Bapak Ibu kok. Enggak, saya kodok. Bawa duit tidak? Itu uang siapa? Jawab, itu uang siapa? Kalau jawabannya salah berarti nggak belajar dari hadis. Bawa duit tidak? Itu uangnya siapa? Allah. Kalau ada kotak lewat jangan masukkan. Pleng, itu baru rezeki kita. Betul nggak? Tapi kalau belum masuk ke situ, belum tentu. Betul atau betul? Nah, itulah gambaran kun fid dunya ka'annaka ghoriban. Apa itu ghoriban? Orang asing. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Abiris sabil, orang yang sekedar lewat. Orang yang dalam perjalanan. Apa sifat orang dalam perjalanan? Satu, gak senang dalam perjalanan. Allah, saya mau nanya, jangan rumahnya di mana? Coba yang rumahnya bodeh angkat-angkat. Saya mau nanya, jauh atau dekat? Jawab, jauh atau dekat? Jalan kaki atau naik motor? Katanya dekat. Dekat kok naik kendaraan. Kenapa kok naik kendaraan? Satu jawabannya, biar cepat. Betul? Rumah saya dekat dari sini, di Unires. Dekat dari sini, gak jauh-jauh amat, betul. Tapi saya gak pernah kesini jalan kaki. Kenapa? Biar cepat. Itu sifat orang di perjalanan, gak senang berlama-lama. Saya kalau mudik ke rumah mertua di Bogor, saya naik kereta, naik pesawat. Ke Kalimantan naik pesawat. Kenapa? Biar cepat. Kenapa? Karena gak ada orang senang di jalan. Itulah sifat orang di jalan. Kenapa Pak kok jalan kaki biar lama nyampainya? Saya Ustaz, kalau saya di Bodebek saya muter ke kelurahan dulu, terus ke sana dulu, biar apa? Biar nggak nyampe-nyampe, kan aneh kan begitu. Tapi kira-kira banyak nggak orang di dunia ingin lama-lama? Ada tidak? Banyak. Usia udah sepuh masih ngejar dunia. Kayak usianya mau 200 tahun. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Ya alhamdulillah, hanya dengan itu yuk mengisi masa-masa pensiun dengan pengajian. Alhamdulillah. Ustaz, saya masih muda. Yang muda rajin ke masjid. Demi Allah, itu hadisnya sahih. Sab'atun yudilluhumullah yauma la dilla illa dillu. Ada 7 golongan mendapatkan naungan di hari kiamat, di saat tidak naungan kecuali dari Allah. Salah satunya adalah rajulun syabun qalbuhu muta'alliqun fil masajid, pemuda yang ingat masjid. Kalau orang tua rajin ke masjid itu yo biasa, tapi anak muda rajin ke masjid itu yang luar biasa. Demi Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan naungan di hari kiamat. Allahumma. Jadi jenengan kalau mau anak-anaknya selamat, mumpung masih muda anaknya suruh ke masjid. Karena kalau sudah tua, hadis ini nggak berlaku. Ya kan kalimatnya sabun, rojulun. Kalau yang di depan ini apa bahasa Arabnya ya? Suyuhun gitu. Ya kan hadisnya begitu apa ya? Anak muda yang hadir dekat dengan masjid. Masjid kita punya pengajian khusus anak muda. Ada yang tua nggak mas? Ini saat naik itu, ada nggak yang tua? Nggak ada, anak muda semua kan. Besok Sabtu sama saya. Oh ngajinya nggak kayak gini, wes pakai gitar. Ada lagu-lagunya tapi lagunya yang syar'i begitu. Saat naik, bukan pengajian sirah, enggak, saat naik, Saturday night begitu Bapak Ibu. Isinya anak muda semua. Nah, anak muda yang datang haji, insya Allah mendapatkan naungan di hari kiamat. Allahumma. Dia paham, ini kembali lagi. Dia paham tidak semuanya bisa dia bawa, tidak semuanya dia
Ya, semua akan dia tinggalkan dan dia rindu untuk berkumpul ke tempat kembali. Jadi ini sifat, 4 sifat orang yang di safar. 1, tidak senang di jalan, tidak semuanya bisa dibawa pergi, tidak semua akan ditinggalkan, dan rindu berkumpul sampai tujuan. Harusnya itu sifat kita di dunia, karena tujuan kita masuk surga. Jadi kalau ada orang kok senang berlama-lama di dunia, kok seolah-olah semua bisa dia bawa, berarti dia tidak paham bahwasanya di dunia ini cuma sekedar lewat, numpang lewat. Ada ikan ditangkap, mau dimasak, tapi dia berusaha untuk kabur, mau dimasukkan ke dalam kuali, mau dimasak, dia belum menyerah, dia terus berusaha, terbang dia jalan, dia melihat ada apa? Ada gambar lautan. Wah, dia senang. Dia pikir itu adalah lautan. Ternyata cuma gambar. Dan dia tertipu. Akhirnya dia masuk ke dalam kancing. Itulah dunia. Betul tidak? Dunia itu ibarat gambar, akhirat itu ibarat bentuk aslinya. Coba, mohon maaf Bapak Ibu cepat ya. Dunia itu ibarat gambar, ibarat foto. Akhirat itu ibarat bentuk aslinya. Pernah lihat yang mungkin yang belum pernah ke masjid ini, pernah nggak lihat foto masjid ini? Bagus tidak? Mana yang lebih bagus, fotonya atau aslinya? Aslinya ternyata ada AC-nya, ada karpetnya, kan begitu. Gini deh, pernah lihat foto motor? Mana yang lebih bagus, motor aslinya atau fotonya? Aslinya kan? Dunia itu ibarat foto, akhirat itu ibarat aslinya. Pernah lihat foto mobil? Alphard misalnya. Mana yang lebih mewah, lebih mahal, lebih bagus, aslinya atau fotonya? Aslinya. Pernah lihat foto rumah mewah, megah, pernah? Mana yang lebih bagus, lebih mahal, lebih mewah, aslinya atau fotonya? Pernah lihat foto pemandangan indah? Mana yang lebih indah, memandang fotonya atau aslinya? Itulah gambaran dunia dan akhirat. Ini pengajian sore hari ini ada posternya. Di poster itu ada foto saya. Mana yang lebih ganteng, fotonya atau aslinya? Jawab jemaah. Mana yang lebih ganteng, fotonya atau aslinya? Karena udah tak giring, kok ujung-ujungnya tidak sesuai dengan harapan. Karena lebih banyak yang menjawab lebih ganteng fotonya daripada aslinya, maka saya cukupkan pengajiannya. Itu saja kajian kita. Loh, bener tak cukupkan ini? Memang saya bercanda, bener tak cukupkan ini ya? Itu saja kajian kita pada sore hari ini. Insya Allah kita sambung pertemuan selanjutnya di minggu-minggu selanjutnya. Masih dalam sirah, dan kita akan membahas bagaimana hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja Bapak-bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan Bapak? Tidak ada, Ibu-ibu tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena tidak ada pertanyaan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Mahfud Khairul Amin atas penyampaian materinya. Karena penyampaian materi pada sore hari ini telah berakhir, maka sesi kajian pada sore hari ini telah berakhir pula. Semoga jamaah sekalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang akan diajarkan, dan kepada Ustaz Mahfud mendapatkan amal jariah karena telah mengajarkan ilmu. Maka kita tutup kajian pada sore hari ini dengan